puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah utama dalam Islam. Namun, pernahkah kita merenungkan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan sebagai waktu khusus untuk menjalankan ibadah ini? Apakah puasa hanya bagian dari ajaran Islam, ataukah memiliki jejak sejarah yang lebih panjang dalam peradaban manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat muslim semuanya, kita kembali berjumpa di channel ini. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dan silahkan sahabat semua menuliskan solawat Nabi di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teriring doa, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana puasa Ramadan dilakukan pada zaman dahulu? Apakah sama seperti yang kita jalani sekarang? Atau justru jauh lebih berat dan penuh tantangan? Tahukah kalian, dulu umat Islam harus puasa hampir 24 jam penuh? Bahkan, ada yang sampai pingsan karena kelaparan. Lalu, bagaimana dengan para nabi sebelum Islam? Apakah mereka juga menjalankan puasa? Dan mengapa aturan puasa berubah hingga menjadi seperti sekarang? Di video ini, kita akan membahas sejarah panjang puasa Ramadan, dari Nabi Adam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta-fakta yang akan kalian dengar mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang puasa selama ini. Pastikan kalian tonton sampai habis, karena di akhir video, kita akan mengungkap kenapa Islam memberikan begitu banyak kemudahan dalam puasa dan bagaimana umat Islam seharusnya mensyukuri aturan yang lebih ringan sekarang. Jika kita menelusuri sejarah, praktik puasa ternyata telah ada sejak zaman dahulu. Salah satu kisah yang berkaitan dengan puasa adalah perjalanan hidup Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka diturunkan ke bumi. Sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka harus menghadapi perpisahan panjang, terpisah di tempat yang sangat jauh satu sama lain. Dikisahkan bahwa selama dalam kesendiriannya, Nabi Adam menjalani puasa. Tubuhnya yang sebelumnya menghitam akibat sengatan matahari perlahan mulai kembali ke warna aslinya. Seiring berjalannya waktu, perubahan ini semakin terlihat jelas, hingga akhirnya di hari ketiga puasanya, kondisi fisiknya kembali seperti semula. Setelah melewati ujian panjang tersebut, Allah Ta'ala akhirnya mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa di Bukit Jabal Rahmah, sebuah tempat yang hingga kini dikenang sebagai simbol pertemuan penuh makna dan rahmat ilahi. Kisah ini menjadi salah satu bukti bahwa puasa telah menjadi bagian dari perjalanan spiritual manusia sejak zaman dahulu. Sejak zaman Nabi Adam, praktik berpuasa telah menjadi bagian dari perjalanan spiritual manusia. Setelah Nabi Adam, Nabi Nuh juga menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjadikan puasa sebagai cara untuk menghadapi berbagai ujian dalam kehidupannya. Puasa menjadi sarana pembersihan diri dan bentuk kesabaran dalam menghadapi cobaan, hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang terus diwariskan oleh para nabi setelahnya. Salah satu peristiwa besar dalam sejarah yang berkaitan dengan puasa terjadi pada masa Nabi Musa. Saat itu, beliau dan Bani Israel dikejar oleh pasukan Fir'aun yang hendak menghancurkan mereka. Dalam kondisi terdesak dan hampir putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa untuk membelah laut dengan tongkatnya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut pun terbelah, menciptakan jalan bagi Bani Israel untuk menyelamatkan diri. Namun, ketika pasukan Fir'aun mencoba mengejar, mereka justru tertelan oleh gelombang besar dan tenggelam tanpa ada yang bisa menyelamatkan diri. Sebagai ungkapan syukur atas keselamatan ini, Nabi Musa dan kaumnya menjalankan puasa. Tradisi ini kemudian berlanjut hingga masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengetahui bahwa kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura untuk mengenang peristiwa tersebut,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku lebih berhak untuk mengikuti jejak Nabi Musa daripada mereka." Sejak saat itu, beliau menetapkan puasa Asyura sebagai ibadah yang dianjurkan bagi umat Islam. Selain kewajiban puasa, Islam juga mengalami penyempurnaan syariat dengan turunnya beberapa wahyu penting. Salah satunya adalah perintah untuk mengubah arah kiblat dalam salat. Sebelumnya, umat Muslim menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina saat beribadah. Namun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk mengalihkan arah kiblat ke Masjidil Haram di Mekah. Para ulama berpendapat bahwa perubahan arah kiblat ini bertujuan untuk menegaskan identitas umat Islam yang berbeda dari umat-umat terdahulu seperti Yahudi dan Nasrani yang masih menghadap ke Masjidil Aqsa dalam ibadah mereka. Dengan perubahan ini, Islam semakin menunjukkan kemandiriannya sebagai agama yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Banyak ulama berpendapat bahwa perubahan arah kiblat merupakan salah satu bentuk penegasan identitas umat Islam agar berbeda dari umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengalihkan kiblat mereka ke Masjidil Haram di Mekah, sebagai tanda bahwa Islam memiliki arah peribadatan tersendiri yang tidak bergantung pada tradisi agama sebelumnya. Selain perubahan kiblat, wahyu lain yang sangat penting adalah perintah kewajiban berpuasa bagi kaum muslimin. Perintah ini termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Kemudian, dalam ayat 185 dari surah yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa puasa tersebut wajib dilaksanakan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, memberikan penjelasan yang nyata mengenai kebenaran dan membimbing mereka menuju jalan yang lurus. Sejak perintah puasa Ramadan ditetapkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mewajibkan puasa Asyura sebagaimana sebelumnya. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang ingin berpuasa di hari Asyura, silakan berpuasa, dan siapa yang tidak ingin, maka boleh meninggalkannya." Sejak saat itu, satu-satunya puasa yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam adalah puasa di bulan Ramadan, sementara puasa Asyura menjadi ibadah sunnah yang dianjurkan, tetapi tidak lagi bersifat wajib. Pada awal pelaksanaannya, menjalankan puasa Ramadan bukanlah hal yang mudah bagi kaum muslimin. Mereka harus berpuasa selama 30 hari berturut-turut, sesuatu yang belum pernah menjadi kebiasaan mereka sebelumnya. Tantangan ini semakin berat karena pada saat itu, bulan Ramadan bertepatan dengan musim panas yang terik. Aturan ketat dalam puasa Ramadan mengalami perubahan setelah terjadi sebuah peristiwa yang cukup mengkhawatirkan. Salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami pingsan akibat kelaparan yang begitu hebat. Melihat kondisi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan aturan baru yang lebih ringan, yang akhirnya menjadi tata cara puasa Ramadan seperti yang kita jalani saat ini. Tak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang memberikan kemudahan bagi umat Islam. Mereka diperbolehkan makan dan minum sejak waktu berbuka saat matahari terbenam hingga waktu fajar, berbeda dengan aturan sebelumnya yang mengharuskan mereka menahan lapar dan haus hingga hampir 24 jam. Perubahan aturan ini menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan mereka. Sejak saat itu, umat Islam menjalankan puasa dengan aturan yang lebih ringan dan lebih sesuai dengan kebutuhan manusia. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak kemudahan bagi kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keberkahan dalam menyelesaikan puasa tahun ini dengan penuh ketakwaan. Terima kasih kami sampaikan kepada sahabat Muslim yang telah menyimak video ini sampai selesai.
Jika video ini ada manfaatnya silahkan like dan share agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaatnya dari video ini. Dan jangan lupa pula untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan info konten-konten terbaru di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.